Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawalah amma ba'd. Di kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai apa sih iman kepada malaikat Allah. Jadi apa sih itu iman? Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang iman kepada malaikat Allah, jadi kita harus mengetahui dulu dong, apa sih iman itu? Nah, iman adalah keyakinan dari hati. Menurut hadis Rasulullah, iman adalah keyakinan dari hati, ucapan dari lisan, dan perbuatan dengan amal. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat, sehingga mereka selalu taat kepada perintah Allah. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa iman kepada malaikat Allah adalah yakin atau percaya bahwa Allah itu telah menciptakan makhluknya yang bernama malaikat. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadisnya berbunyi seperti ini. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min mariji min narihi wa khuliqa adama mimma wasifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari sebagian api. Kemudian ada Adam yang diciptakan dari tanah. Malaikat sering sekali digambarkan dengan makhluk yang indah, yang bersayap. Malaikat membentuk hierarki dan tatanan kosmik yang berbeda. Oh iya, malaikat itu juga tidak makan dan tidak minum ya teman-teman. Juga tidak memiliki amarah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Jadi malaikat diciptakan hanya untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah Allah. Kemudian malaikat itu sebenarnya jumlahnya ada banyak ya. Tapi yang wajib kita imani cuma ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Jadi dari 10 malaikat itu, mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika kalian ketika kalian mengetahui bahwa malaikat ini memiliki tugas masing-masing, kemudian kalian jangan beranggapan bahwa kalau tidak ada malaikat ini maka Allah tidak bisa melakukan tugas-tugas tersebut. Anda salah kalau berpikiran seperti itu. Allah ingin menciptakan malaikat itu dengan tugas-tugasnya yang sudah ditentukan, hanya karena sunatullah. Jadi kalian tidak boleh beranggapan kalau Allah tidak menciptakan malaikat ini dengan tugas-tugas ini, maka Allah tidak bisa melakukan tugas-tugas malaikat tersebut. Jadi yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul, atau orang-orang yang dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril adalah malaikat yang berkomunikasi dengan semua nabi dan juga turun dengan berkah Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Malaikat Jibril juga diakui sebagai pejuang yang luar biasa di dalam agama Islam.
Malaikat Jibril diyakini sebagai pemimpin pasukan malaikat ke dalam perang Badar. Malaikat Jibril mengikuti peperangan yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwa Rasulullah SAW berseru kepadanya, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena pertolongan Allah telah datang." Malaikat Jibril telah meraih tali kekang kudanya, kemudian menghilangnya ke arah kepulan debu atau medan peperangan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, "Walaqad nasarakumullahu bi badari wa antum adillatum fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Kemudian yang nomor 2 ada malaikat Mikael. Malaikat Mikael memiliki tugas yang bertanggung jawab untuk mengarahkan hujan, makanan, tanaman, rezeki dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil ini memiliki tugas meniupkan sangkakala di akhir zaman atau di hari kiamat kelak. Jadi malaikat Israfil ini sampai sekarang masih malaikat yang nganggur, belum bekerja ya. Karena kan tugasnya belum melaksanakan. Ketika malaikat ini melaksanakan tugasnya, maka bumi akan hancur. Jadi malaikat ini kalian doakan saja tidak segera melaksanakan tugasnya. Kemudian ada malaikat Israel. Nah, ini malaikat yang selalu mengintai kalian ya. Siapa namanya? Malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu memiliki tugas dalam mencabut nyawa dari tubuh manusia, hewan atau semua makhluk hidup, dan dia akan membawa orang-orang yang beriman ke surga dan orang-orang kafir ke neraka. Malaikat Israel juga tidak sendirian dalam menyabut nyawa, mereka dibantu oleh bawahannya. Hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wa qulubikum summa ila rabbakum turja'un." Malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Nah, kemudian ada malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini memiliki tugas menanyakan manusia di alam kubur nanti. Jadi ketika kita meninggal atau mati, nanti kita akan ditanya oleh dua malaikat ini. Tapi tidak semua orang ya akan ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Misalnya ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tentu mereka tidak akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Dan orang-orang yang para rasul, para nabi itu tidak mungkin dong ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur nanti. Jadi nanti kan jadi aneh kalau mereka ditanyai. Jadi orang-orang yang ditanya itu ya orang-orang yang seperti kita inilah, imannya kadang naik kadang turun. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat yang memiliki tugas dalam mencatat perbuatan baik dan buruk. Hal ini tertera dalam Al-Quran ayat surat Aqaf ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Ijatalatqal mutalaqayani anil yamani wa anis simali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kemudian ada malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan sendiri memiliki tugas untuk menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Hal ini tertera dalam surat Al-Quran ayat surat Az-Zukhruf ayat 77 dan 78 yang berbunyi, "Wa nada ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala imanukum maskim."
makisun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Nah, kemudian ada hikmah beriman kepada malaikat ya. Jadi hikmah yang kita dapatkan ketika beriman kepada malaikat adalah satu, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mendapat keyakinan bahwa ada makhluk gaib yang selalu taat kepada Allah selain manusia, yaitu namanya malaikat. Iman di dalam diri akan jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kita semua di dunia ini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.